الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وهو الذي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن آمن وعمل صالحا فأولئك هم الذين وجدوا في قلوبهم الحلاوة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أسوة حسنة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المرجو شفاعته وعلى آله وصحبه الدعاة بالقرآن والسنة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتدبروا ما قال جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Setiap orang di muka bumi ini mempunyai tujuan hidup. Dan dalam memenuhi tujuan hidup tersebut tak jarang ada orang yang tidak mempunyai pola ataupun pedoman di dalam kehidupannya. Hidup dijalani apa adanya, mengikuti alur kehidupan. Berbeda dengan seorang muslim, seorang yang beriman, mereka hidup dan kehidupan mereka terpola dengan sangat baik karena adanya parameter moral spiritual. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pedoman sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi 'alim. Tidaklah sekali-kali kalian sampai kepada derajat kebajikan yang sempurna sehingga kalian menafkahkan harta yang paling kalian cintai. Dan pada harta yang kalian infakkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Quran surat Al-Imran ayat 92. Apa alasannya? Bahwa dengan mensedekahkan harta yang paling kita cintai itu bisa menjadi sebuah tolak ukur tingkat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah bahwa pada setiap materi yang kita infakkan terdapat dua hal, yaitu ada kenikmatan yang zahir, ada pula kenikmatan yang batin. Baik pada harta yang kita keluarkan ataupun perbuatan yang kita kerjakan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengistilahkan kenikmatan yang batin tersebut dengan istilah halawatul iman, manisnya keimanan. Dalam salah satu hadis sahih disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara. Bila mana tiga perkara tersebut terkumpul di dalam diri seseorang, maka niscaya ia akan merasakan manisnya keimanan. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang dari cintanya pada siapapun. Wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian yang kedua, ia mencintai orang lain yang mana cintanya tersebut tak lain dan tak bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuhdatha fin nar. Kemudian yang ketiga, ia tidak suka, ia benci
bila mana ia kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak suka ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketiga hal ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadi hal yang paling utama. Kemudian mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ia tidak mau kembali kepada kekufuran atau keburukan yang lalu. Tidak mudah merefleksikannya. Kita boleh mengambil contoh bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mereka cintai ketimbang dari siapapun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Muwatta dikisahkan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talha. Abu Talha ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya yang ada di kota Madinah. Tatkala beliau mendengar turunnya Quran surat Al-Imran tersebut, beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kebun kurma yang terbaik. Maka aku sedekahkan kebun kurmaku tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab aku ingin merasakan, aku ingin mendapatkan kebaikan dengan sebab mensedekahkan hartaku tersebut." Akhirnya kebun tersebut diberikan kepada Hasan bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Abu Talha, beliau merasakan manisnya iman tatkala beliau dengan rela, dengan ridha, dengan ikhlas mensedekahkan hartanya tersebut, harta terbaik, harta yang beliau cintai, karena perintah Allah Subhanahu wa taala lebih beliau cintai ketimbang dari hartanya tersebut. Ketika ada orang yang berkomentar, "Oh, dia mah orang kaya, apapun yang dia berikan tidak akan merusak tatanan keuangannya." Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, beliau kedatangan seorang tamu. Dan tamu tersebut mengatakan bahwasannya beliau sangat miskin dan beliau sangat lapar. Beliau meminta makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal tersebut, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus salah satu sahabatnya untuk menanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa dihidangkan untuk tamu Rasul tersebut. Kemudian istrinya menjawab bahwa tidak ada makanan sedikit pun yang bisa dihidangkan untuk orang tersebut. Dan bahkan jawaban-jawaban yang sama beliau dapatkan dari istri-istri beliau yang lain. Mendengar hal tersebut, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat yang ada di dekatnya, dan beliau mengatakan, "Man yudhifu hadzal lailah?" Siapa dari kalian yang bersedia untuk menerima tamuku ini? Kemudian salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar, beliau mengatakan bahwasannya beliau bersedia untuk menerima tamu Rasul tersebut. Kemudian sesampainya di rumah, sahabat Nabi dari kaum Ansar tersebut, beliau bertanya kepada istrinya dengan mengatakan, adakah makanan yang bisa dihidangkan untuk tamu Rasul tersebut? Kemudian sang istri dengan jujur menjawab bahwa tidak ada makanan sedikit pun yang bisa dihidangkan kecuali ada sedikit makanan yang sudah disiapkan untuk anak kita yang masih balita. Mendengar hal tersebut, sang suami berbisik kepada istrinya dengan mengatakan, "Kau ajaklah anak kita bermain. Dan apabila anak kita mengatakan lapar, kau ajaklah dia tidur. Karena sesungguhnya tidur bisa melupakan rasa lapar." Ketika hidangan makan malam sudah tersaji, lampu ruangan dimatikan. Sambil menemani tamunya, ia berpura-pura makan di tengah kegelapan. Jadilah sang anak balita bisa tertidur. Kemudian suami istri ini tertidur sampai besok pagi dalam keadaan lapar. Pada keesokan harinya, sahabat Nabi dari Ansar ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melapor bahwa ia telah menjalankan tugasnya untuk menjamu tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Tak ditanyanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sampai dikatakan kepada sahabat Ansar ini, laqad ajiballahu min shani'ikuma bidhayfikuma al-lailah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengagumi atas perlakuan kalian kepada tamu kalian. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sahabat Ansar ini merasakan manisnya iman tatkala beliau rela dengan membelinya dengan rasa lapar, dirinya beserta keluarganya hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menjamu tamu Rasul tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kedua kisah heroik ini tercermin 3 hal untuk kemudian menjadi syarat dalam merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, mereka memilih dan menempatkan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan dirinya beserta keluarganya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan itu semua atas dasar cinta Allah Subhanahu wa taala, yang mana cintanya tersebut membias kepada cinta kepada sesama. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mau kembali kepada agama mereka yang lalu dan memilih agama Islam sebagai agama kasih sayang. Mudah-mudahan kita semua bisa menandai kisah-kisah inspiratif ini sebagai buah keimanan yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجمعة سيد الأيام للمسلمين وأكثر فيها الثواب والحكم للعاملين وخسارة للكسالى والغافلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن التقوى ينجيكم في الدنيا ويوم الدين. وأكثروا بالاستغفار والأعمال الصالحين وألزموا بهذا اليوم بالأذكار والصلوات على النبي الأمين كما أن الله تعالى أمركم عميما وبدأ بنفسه تعظيما وقال جل جلاله تعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم